Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Norala dengan NIM 190810301094. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian, instrumen, dan tips yang aman untuk berinvestasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Investasi dan alasan berinvestasi. Apa definisi investasi? Secara sederhana, investasi bisa diartikan kegiatan menyimpan uang dengan tujuan memperoleh imbal hasil dengan tujuan dan jangka waktu tertentu. Besarnya sangat tergantung dengan kemampuan modal yang dimiliki. Investasi juga bisa diartikan sebagai pengorbanan seseorang dalam bentuk penundaan pengeluaran dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dalam makna lain, investasi adalah cara mengelola uang. Pengelolaan itu bisa dibelikan pada aset real asset, financial asset, atau ditanam ke dalam suatu usaha dengan tujuan mendapat keuntungan. Nah, apa sih alasan orang berinvestasi? Ada beberapa alasan mengapa orang berinvestasi. Hal yang utama adalah adanya kebutuhan yang direncanakan di masa depan, seperti mempersiapkan pernikahan, membeli rumah, mobil, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Investasi juga dilakukan orang untuk persiapan pensiun, sehingga dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan saat dirinya kelak tidak bekerja. Investasi juga merupakan instrumen untuk melawan kenaikan harga di masa depan akibat inflasi. Nah, untuk itu diperlukan investasi yang returnya lebih tinggi dari inflasi atau minimal sama. Alasan lain orang berinvestasi juga karena ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Sebagai contoh, krisis ekonomi membuat orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Bagaimana sih alasan investasi di masa kini? Investasi sudah menjadi tren di masa kini. Investasi juga tersedia di berbagai instrumen investasi di pasar. Hal ini membuat orang kelihatan lebih mapan bila berinvestasi pada instrumen investasi modern. Dari semua hal di atas, bisa kita simpulkan investasi merupakan alat atau kendaraan yang dipakai oleh seseorang untuk mencapai cita-cita mereka, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tujuan akhirnya adalah membeli rumah, pendidikan, sedangkan investasi merupakan kendaraannya. Selanjutnya, instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Terdapat banyak instrumen investasi yang bisa dilakukan, tetapi ada beberapa instrumen yang dapat dilakukan dengan mudah, khususnya untuk pemula, seperti reksadana, emas, deposito, dan trading saham. Yang pertama ialah reksadana. Reksadana ini sangat cocok untuk kalian yang ingin belajar dan mengetahui dunia saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Reksadana sendiri merupakan sebuah kegiatan pengelolaan modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi, tanpa harus pusing akan instrumen-instrumen yang tersedia di pasar, yakni dengan cara membeli unit penyertaan reksadana saja. Tidak hanya itu, nantinya yang akan membantu mengelola dana kalian ialah seorang manajer investasi. Bisa disebut cocok untuk para pemula karena reksadana ini juga termasuk investasi yang tidak membutuhkan banyak modal. Nantinya modal yang kita miliki akan digabungkan dengan modal investor lainnya yang selanjutnya akan dikelola demi bisa memperoleh keuntungan. Yang kedua ialah emas. Investasi emas juga disebut-sebut sangat cocok bagi para investor pemula seperti mahasiswa, karena emas sendiri merupakan instrumen investasi yang memiliki resiko tergerus inflasi yang rendah. Bahkan, emas juga merupakan produk investasi yang bersifat liquid, sehingga sangat mudah untuk diperjualbelikan. Penjualan emas juga tergolong cepat daripada produk investasi lainnya, seperti reksadana maupun saham. Meski begitu, investasi emas cenderung memiliki keuntungan yang lebih kecil, yaitu hanya 2-4% saja per tahunnya. Yang ketiga ialah deposito. Investasi untuk pemula selanjutnya yang mudah dilakukan adalah deposito. Selain aman, instrumen investasi ini juga sangat mudah untuk dilakukan. Pasalnya, dana yang kita investasikan dalam bentuk deposito akan disimpan di bank. Terlebih, deposito kini merupakan sebuah produk simpanan di bank, di mana penyetoran dan juga penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Tidak hanya itu, instrumen investasi deposito juga bisa dicairkan umumnya berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan di awal.
Untuk suku bunganya sendiri yang ditawarkan investasi deposito juga lumayan tinggi, yaitu berkisar antara 5-8% untuk per tahunnya. Dan yang keempat ialah trading saham. Investasi untuk pemula selanjutnya yang disebut-sebut cukup aman dilakukan adalah investasi trading saham. Banyak yang beranggapan bahwa jenis investasi ini sangat beresiko dan berbahaya. Namun resiko yang timbul umumnya dipengaruhi oleh tingkat pengembalian yang tinggi juga. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika kalian memiliki kendali atas investasi yang telah kalian bangun sendiri dari awal. Pengertian dari trading saham sendiri ialah investasi yang hanya memperjualbelikan lembar saham yang harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi pasar dan perusahaan tersebut. Lantas, bagaimana jika suatu saat kalian akan menanggung sebuah risiko dari gagalnya investasi tersebut? Nah, bagi para pemula dalam bermain saham, kalian bisa memulainya dengan jumlah yang sedikit. Pasalnya, tidak semua investasi saham membutuhkan banyak uang. Kalian bisa memulai investasi saham dengan sistem jual beli harian. Yang terakhir, tips investasi yang aman. Yang pertama, jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Yang kedua, pastikan perusahaan yang menawarkan investasi telah memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang. Contohnya, pada penawaran produk pasar modal atau produk perbankan, perusahaan atau bank yang menawarkan harus memiliki izin usaha dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada penawaran produk komoditi berjangka, perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Apabila koperasi menawarkan investasi, koperasi tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan tips yang ketiga ialah perlu diketahui bahwa surat izin usaha perdagangan atau SIUP bukanlah izin untuk melakukan perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Demikian penjelasan singkat tentang pengertian, instrumen, dan tips investasi yang aman dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.